Laporan Badan Ta'mir Masjid Raya Mujahidin dan Lazismu Jawa Barat tentang pelaksanaan kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan pemelihara alam semesta yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan menaungi dengan rahmat-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita dan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, pada kesempatan yang berbahagia ini kita gemakan takbir, tahlil dan tahmid, mengagungkan, mengesahkan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tercurah kerahibaan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Id rahimakumullah. Dalam momentum yang berbahagia ini, sebelum kita memulai sholat Id, perkenankan saya atas nama Badan Ta'mir Masjid Raya Mujahidin dan Lazismu Jawa Barat untuk menyampaikan beberapa laporan program selama bulan Ramadan 1444 Hijriah, kegiatan yang dikemas dengan tema Zakat Kuatkan Indonesia. Masjid Raya Mujahidin dan Lazismu Jawa Barat selama Ramadan ini telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk menyemarakan bulan suci Ramadan di tahun ini. Cakupan kegiatan yang telah kami laksanakan adalah yang ke-1, program pesantren Ramadan melalui kerjasama dengan berbagai sekolah untuk memakmurkan masjid dengan kegiatan edukatif yang menyenangkan dengan tujuan untuk mendekatkan kembali generasi muda Islam ke masjid. Kemudian yang kedua, program tebar takjil yang rutin dilaksanakan setiap hari, melayani pemberian paket takjil kepada jamaah yang akan berbuka dengan total 6.000 paket takjil selama bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, santunan tunai dan santunan beras untuk para pejuang dakwah, mulai dari guru madrasah, para dai atau khatib, dan marmot masjid dalam program Back to Masjid. Yang keempat, program kado Ramadan yang tahun ini dikemas dalam pembagian school kit untuk 500 siswa dan siswi se-Badung Raya. Kemudian yang kelima, taraweh berbasis kajian dan itikaf tematik juga telah dilaksanakan selama bulan suci Ramadan dan fi ausril awakhir. Yang keenam, seminar online dengan tema ngasah atau ngabuburit sambil diskusi ekonomi syariah yang dilaksanakan secara daring dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat umum terhadap ekonomi syariah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, penghimpunan dan pendistribusian zakat infak sedekah di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan di atas,
Badan Tamir Masjid Raya Mujahidin dan Lazismu Jawa Barat telah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Majelis Tabligh, Majelis Tarjih, pimpinan wilayah Asiyah Jawa Barat, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Asiyah Jawa Barat, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Menjadi harapan besar bahwa masjid ini akan menjadi sentra aktivitas umat melalui kegiatan Ramadan di tahun 2023 ini dan menjadi budaya positif di masa yang akan datang. Terkait aktivitas Badan Tamir Masjid Raya Mujahidin dalam program renovasi plafon dan maintenance yang lainnya, alhamdulillah telah selesai dilaksanakan meskipun masih menyisakan tunggakan pekerjaan plafon sebesar 140 juta rupiah. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan donasinya yang tercatat mencapai 190 juta rupiah. Badan Tamir Masjid Raya pun telah melakukan renovasi area wudhu dan parkir sebelah selatan sehingga lebih layak dan lebih nyaman untuk melayani para jamaah. Ada dua hal yang masih belum kami laksanakan selama tahun 2023 sehingga berakhirnya bulan Ramadan ini, yaitu cita-cita untuk menjadikan masjid menjadi ramah difabel, lansia, dan ramah anak. Untuk itu kami tidak bosan-bosannya mengajak para jamaah untuk semua pihak untuk ikut mewujudkan cita-cita tersebut. Selanjutnya, laporan penitipan dan pendistribusian zakat fitrah, zakat mal, infak dan sodako, fidyah dan wakaf selama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah Jawa Barat ingin menyampaikan laporan hasil penitipan zakat, infak, sodakoh, fidyah dan wakaf selama bulan Ramadan 1444 Hijriah dengan jumlah muzaki sebanyak 2.162 jiwa. Dana yang dititipkan: 1. Zakat fitrah berupa uang sebesar 106.589.670 rupiah. Kemudian berupa beras 1 ton 20 kilogram. Yang kedua, zakat mal sebesar 362.330.339 rupiah. Kemudian yang ketiga, infak atau sedekah umum sebesar 306.978.686 rupiah. Yang keempat, fidyah sebesar 18.540.000 rupiah. Kemudian dana sosial keagamaan lainnya sebesar 3.367.000 rupiah. Total keseluruhan sebesar 798.666.310 rupiah. Dalam pendistribusian, perlu kami laporkan bahwa zakat fitrah yang terkumpul telah dibagi-bagi para penerimaan manfaat di berbagai tempat dengan penyaluran pihak pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah, panti asuhan, DKM, dan terutama warga sekitar masjid yang meliputi 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Burangrang, Kelurahan Malabar, dan Kelurahan Cikawau dengan jumlah warga yang tersantuni mencapai sekitar 500 jiwa. Sementara itu zakat mal, infak, sodako, fidyah dan wakaf akan disalurkan melalui program-program yang ada di Badan Tamir Masjid Raya Mujahidin dan Lazismu Jawa Barat, mulai dari program pendidikan, program dakwah, program sosial, program kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, kami atas segenap pengurus Badan Tamir Masjid Raya Mujahidin dan Lazismu Jawa Barat mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan seluruh jamaah dan donatur. Dan kami doakan jazakumullahu khairan katsiran.
Yang terakhir, kami informasikan kepada seluruh jamaah bahwa yang akan bertindak sebagai imam dan khotib Idul Fitri pada kesempatan kali ini insya Allah Bapak Kiai Haji Dr. Hajar Sanusi MAG. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masjid selama bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang lebih baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami beritahukan bahwa takbir dalam sholat id yang akan dilaksanakan hanya satu kali. Kemudian kepada Bapak Alustad, Bapak Kiai Haji Dr. Hajar Sanusi MAG, dipersilahkan untuk memimpin pelaksanaan sholat id, kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, mari kita melaksanakan sholat Id dengan takbir satu kali. Kalau bisa, sopnya dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha
وهو الرحيم الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Para hadirin yang saya hormati, terutama para ulama dan cendekiawan yang ada di hadapan kami. Hari ini kita beridul fitri lagi. Idul Fitri yang kesekian kalinya dalam kehidupan kita. Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah lipat gandakan pahala bagi setiap amal kebajikan, menghapus aneka keburukan, mengangkat tinggi-tinggi derajat hambanya, kini telah pergi. Ramadan yang di dalamnya balasan sedekah sepadan dengan pahala membebaskan budak belian, pagi ini telah meninggalkan kita. Ramadan yang penuh ampunan Allah buat hambanya, yang berusaha memperbaiki akhlaknya, yang mampu menahan amarahnya, yang bersedia menyambungkan tali kekeluargaannya, sekarang tidak ada lagi di tengah-tengah kita bersama. Memang seperti kata Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ia telah datang mengunjungi kita dengan kehadiran yang terpuji. Ia telah menemani kita dengan persahabatan yang sejati. Ia telah memberikan keuntungan kepada kita dengan pelbagai keuntungan yang berarti. Pagi ini, pada akhir waktunya, pada ujung jangkanya, pada kesempurnaan bilangannya, telah berpisah dengan kita. Maka layak kalau pada saat ini kita ucapkan salam perpisahan kepada bulan yang mulia itu. Salam bagimu wahai Ramadan, yang menyedihkan perpisahannya dan mendukakan kepergiannya. Salam bagimu wahai Ramadan, bulan termulia yang telah menyertai kami. Wahai waktu yang terbaik di antara semua hari dan saat. Salam bagimu wahai Ramadan, yang di dalamnya harapan didekatkan dan amal disebarkan. Salam bagimu wahai Ramadan, yang paling bernilai kala dijumpai dan paling ditunggu-tunggu kedatangannya. Salam bagimu wahai Ramadan, yang di dalamnya banyak dosa dihapuskan dan banyak aib ditutupi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang saya muliakan, hari ini kita beridul fitri lagi. Dengan kata lain kita kembali ke alam fitrah yang memiliki 3 makna. Pertama, fitrah berarti mengoyakkan atau membelah berkeping-keping. Dalam konteks yang kita hadapi sekarang ini adalah berbuka puasa. Walaupun tentu saja antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain ada sedikit perbedaan dalam merayakan Idul Fitri ini. Semua itu lantaran perbedaan kriteria dalam menentukan bulan baru. Yang satu dengan kriteria wujudul hilal,
berapapun derajat hilal di atas ufuk, sementara yang lain berdasarkan imkanur ru'yah. Buat kita perbedaan tersebut tidak perlu menjadi perpecahan, apalagi permusuhan dan persengketaan. Karena di dalam Islam memang perbedaan pendapat diberikan peluang dan luang yang sangat besar. Sehingga ada sebuah kitab yang menarik buat kita semua untuk kita kaji. Rahmatul lil ummah fi ikhtilafil a'immah. Rahmat bagi umat pada umumnya dalam perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah hadirin yang saya muliakan, perbedaan Idul Fitri yang saat ini kita alami, jadikanlah sebagai momentum untuk saling mengkaji, saling merekatkan persaudaraan, saling merekatkan ukhuwah, bukan saling menapikan dan menepikan di antara kita semua. Itulah makna mengoyak dan mencabik-cabik puasa. Fitrah kedua berarti penciptaan. Dengan beridul fitri berarti kita kembali kepada sifat otentik insani. Seperti halnya awal mula manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Alastu kata para sufi, umat manusia dalam arwahnya ditanya oleh Allah dan diambil perjanjian. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian yang wajib diibadahi dengan ikhlas semata-mata tanpa mensyarikatkan dengan yang lain? Maka pada saat itu arwah manusia, termasuk arwah kita bersama menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Tuhan yang layak untuk kami sembah. Tuhan satu-satunya yang menciptakan alam semesta dan yang akan memberikan pahala buat orang-orang yang mukmin, yang berserah diri kepada Engkau. Inilah makna kembali ke alam atau ke awal ciptaan kita. Di dalam salah satu ayat Al-Quran juga kita dikatakan, atau dalam Al-Quran dikatakan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallah allati fataron nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalikad dinul qayyim, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Manusia di alam fitrah ini kembali kepada asal mula ciptaan Allah, yakni memiliki kecenderungan kepada agama yang benar dan mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib diibadahi. Kalau dalam perjalanan manusia pernah terjebak di dalam kekeliruan, maka dia kembali lagi lewat taubat, Allah insya Allah akan menerimanya. Tapi andaikan terjebak dalam dosa dan dosanya berakumulasi, dia akan menjadi manusia yang tumpul secara ruhani. Sehingga fitrah ciptaan Allah itu akan tertutup walaupun tidak akan hilang. Karena janji Allah, la tabdila li khalqillah. Kasus yang sangat menarik dalam hal ini adalah kembalinya dalam tanda petik seorang togut par excellence, Fir'aun di zaman Musa alaihi salam. Awalnya dia mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Dia juga menyatakan bahwa Mesir adalah miliknya. Tiada Tuhan kecuali aku, kata dia. Tapi tatkala Allah tenggelamkan di Lautan Merah, saat dia mengejar Musa dengan penuh permusuhan dan kebencian, apa yang dikatakan Fir'aun pada saat itu? Surah Yunus merekam ucapan Fir'aun. Dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israel.
Aku beriman kepada Tuhan yang sesungguhnya tiada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel, yang diajarkan oleh Musa dan Harun. Tetapi kita tahu kembalinya dia ke fitrah itu terlambat. Nasi sudah jadi bubur. Selama itu fitrahnya tertutup dengan dosa dan keangkuhannya. Tetapi percayalah hadirin yang saya muliakan, sekali waktu terutama ketika sakratul maut, manusia akan mengakui bahwa Allah itulah yang esa, Allah itulah Tuhan sejati, Allah itu yang menciptakan sekaligus yang akan memberikan balasan kepada umat manusia. Makna ketiga dari fitrah adalah bersih dari dosa dan kehilafan. Mana gerangan yang kita jadikan sebagai rujukan bahwa fitrah berarti bebas dari dosa dan kehilafan. Simaklah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan hadisnya marfu bahwa ketika hari Ramadan para malaikat turun dari langit ke muka bumi. Dia memasuki negeri-negeri tertentu. Kemudian ia berdiri di mulut-mulut gang atau mulut-mulut jalan. Apa yang diseru oleh mereka? Wahai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kalian dari rumah masing-masing menuju Allah yang Maha Pengampun dan Penyayang, yang akan memberikan pahala buat kalian. Pada saat umat turun dari rumahnya menuju ke musola dan duduk bersama dalam musola, persis seperti para bapak dan para hadirin sekarang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para malaikat yang menyeru itu, walaupun Allah Maha tahu, wahai para malaikat, apa gerangan pahala untuk mereka yang memenuhi panggilan kalian untuk turun dari rumahnya dan pergi ke musola. Ya Rabbi ilahunna wa sayyiduna, kata para malaikat, Tuhan kami dan junjungan kami, sempurnakan pahala buat mereka. Lalu Allah mengatakan, aku akan jadikan puasa mereka dan ibadah-ibadah mereka selama bulan Ramadan sebagai maghfirah dan ridhoku, sebagai ampunan buat mereka, sekaligus keridoan buat mereka. Mereka telah membuat aku ridho dan mereka pun ridho lantaranku. Lantas dalam akhir perkataan Ibnu Abbas, Allah berfirman kepada kita, nanti setelah selesai khutbah ini, berangkatlah kalian dari musola masing-masing menuju rumah kembali, maghfuran lakum, dalam keadaan kalian telah terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keterangan yang kita baca dalam Al-Hikmah Al-Balighah. Mudah-mudahan para hadirin yang saya muliakan, kita yang datang sekarang ini dan juga saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri esok hari menjadi manusia-manusia yang bersih dari dosa dan kehilafan untuk memasuki makna fitrah yang ketiga. Tetapi satu hal yang mesti kita sadari bersama, bahwa hari ini bukan hari terakhir perjuangan kita untuk mencapai kesucian. Hari ini bukan merupakan hari terakhir untuk memperoleh kemenangan. Ada rentang waktu terbentang luas, 11 bulan yang akan datang para hadirin yang saya muliakan. Insya Allah kalau usia kita sampai kita memasuki Ramadan 1445 nanti, itulah saat-saat di mana kita akan diuji. Kesucian kita juga akan dicoba. Apakah kita mampu mempertahankannya atau tidak mampu memeliharanya. Makanya sekali lagi dengan permohonan ampun kepada Allah, sekaligus pertolongannya darinya, maka mari kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan di masa yang akan datang
kita tetap mampu menjaga dan merawat kesucian ini. Paling tidak para hadirin yang saya muliakan, selama 11 bulan yang akan datang, marilah kita bumikan, kita aktualkan karakteristik orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di naskah khutbah yang mungkin sebagian telah bapak-bapak ibu miliki, di situ saya cantumkan betapa banyak ciri manusia takwa yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Salah satu di antaranya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah dalam kesulitan dan kebahagiaan. Wal kadhiminal ghaidha, dan mampu memelihara atau menahan emosi amarah ketika perasaannya tersinggung oleh orang lain. Dan bukan sekedar ia tidak dendam, tetapi ia juga memaafkan kesalahan orang lain. Ketika Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriyah, setelah berulang kali diagresi oleh orang-orang Quraisy, bahkan pernah orang Quraisy membangun multinasional yang disebut dengan Al-Ahzab. Tapi saat Kangjeng Nabi menaklukkan Makkah dan orang-orang Quraisy berada di hadapan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buat pendendam, itulah saatnya membalaskan sakit hati sekaligus kerusakan-kerusakan yang pernah terjadi akibat musuh. Tetapi Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malahan mengatakan, sa'akulu kama qala Yusuf alaihi salam li ikhwani. Aku akan berkata seperti Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yaum. Sudahlah yang sudah, tidak perlu dibicarakan lagi. Kita hapus sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maghfirah dan ampunan kepada kita. Yusuf alaihi salam yang dicontoh oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kuasa ada di tangannya, dia ada di puncak kekuasaannya, lalu di hadapannya ada orang-orang yang pernah berbuat dosa dan kehilapan atas dirinya, tapi dia tetap menyampaikan ampunan atau maaf yang sebesar-besarnya buat mereka. Ini yang harus kita bangun. Ini yang harus kita aktualkan. Ini yang harus kita bumikan. Seorang muslim tidak boleh jadi pendendam. Seorang muslim tidak boleh mencari kesempatan untuk membalas kesalahan orang lain. Tapi seorang muslim mestinya dia wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Masih banyak cerita sekaligus kisah-kisah orang yang mampu mengaktualkan nilai takwa dalam kehidupan sehari-hari. Namun lantaran waktu terbatas, marilah kita sampai kepada doa kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita bersama. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesalahan telah menutup kami dengan pakaian kehinaan. Perpisahan darimu telah membungkus kami dengan jubah kerendahan. Besarnya dosa kami telah mematikan hati kami. Hidupkan kami dengan ampunanmu ya Allah. Wahai cita dan damba kami, wahai ingin dan harap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasi kami dengan busana kaum bertakwa yang selalu menegakkan kebenaran dan keadilan, yang senantiasa menahan nafsu amarah, yang mampu menghapus kebencian dan menghindari permusuhan, yang tak kenal lelah mewujudkan persaudaraan dan memupus perselisihan, yang senantiasa menebar perdamaian dan melerai pertikaian. Ya Allah, ya Rabbi,
Bantulah kami untuk selalu memelihara kelemah lembutan. Bantulah kami untuk menjaga kerendahan hati dalam beragama, agar kami tidak mengklaim diri paling suci dibandingkan dengan orang lain. Bimbinglah kami ya Rabbi, untuk melawan orang-orang khianat dengan ketulusan, untuk menjawab orang-orang yang mengabaikan kami dengan kebaikan, yang bakhil dengan kedermawanan, serta bantulah kami untuk menjambut permusuhan dengan kasih sayang, serta membalas berbagai kezaliman mereka dengan penuh kesabaran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.